Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhlisin dari semester 4 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran yang efektif pada masa pandemi COVID-19 yang diampu oleh Bapak Muhammad Sotik MPDI. Teori-teori pembelajaran yang efektif pada masa pandemi COVID-19. Setelah munculnya wabah COVID-19, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Berikut metode-metode pembelajaran yang efektif pada masa COVID-19, yaitu yang pertama adalah project based learning. Metode project based learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, metode project based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Yang kedua adalah daring metode. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Yang ketiga adalah luring metode. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Dikutip dari kumparan, model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi COVID-19 ini. Yang keempat yaitu home visit metode. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima ada integrated curriculum. Metode pembelajaran disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran yang lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberikan kesempatan untuk mengadakan tim teknik dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Yang terakhir ada blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Namun seiring dengan
merebaknya wabah COVID-19 ini, metode salah satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.